Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Nak, yuk kita sarapan. Iya mah, makasih ya mah udah siapin makanan yang enak buat hari ini. Wah, hari ini chef yang bertugas dari Korea Selatan ya. Ada ramyeon, ada japchae, ada gimbap. Wah, enak banget. Kalau kayak gitu makan yang banyak dong, Nak. Iya mah. Pah, nanti kita ke proyek. Iya mah. Gak kerasa ya mah, proyeknya sebentar lagi udah mau selesai. Udah mau selesai proyeknya? Cepet banget ya, Pak? Jelas lah, Nak. Papamu kan bawa kontraktor Cina ke sini, makanya proyeknya bisa selesai dengan cepat. Papa hebat banget sih. Putri itu bangga banget punya papa yang sigap. Bisa aja kamu, Nak. Ya udah, ayo kita sarapan dulu yuk sekarang sebelum kamu siap-siap berangkat sekolah juga, Nak. Iya, Mah. Wah, Pak. Iya mah, kota Jakarta udah mulai pulih sekarang. Mama terharu banget loh lihatnya, Pak. Mama nggak nyangka kalau kita bisa mengembalikan kota yang sudah hancur menjadi lebih bagus seperti ini. Bahkan sekarang jauh lebih baik, mah. Bangunan semuanya udah baru, fasilitas juga yang terbaik sekarang, mah. Memang perjuangan kita nggak sia-sia ya, Pak. Iya, mah. Semua keringat kita itu terbayarkan sekarang. Selamat siang Pak Raja, selamat siang Bu Isabel. Siang. Izinkan saya menyampaikan laporan pembangunan di kota Jakawarna ini. Bagaimana progresnya sekarang asisten? Sudah sejauh mana pembangunannya? Untuk rumah warga yang rusak total dengan jumlah mencapai 18.000 unit, itu pembangunannya sudah selesai Pak Raja. Semuanya sudah beres. Selanjutnya apa lagi asisten? Untuk sekolah yang rusak, yang berjumlah 120 sekolah, itu 90% sudah selesai pembangunannya. 10% lagi masih tahap finishing, Pak Raja. Lalu apa lagi? Untuk rumah sakit dan puskesmas, itu sudah yang paling utama dikerjakan. Jadi penyelesaiannya sudah selesai dari lama, Pak Raja. Karena para warga pasti membutuhkan fasilitas kesehatan. Jadi rumah sakit dan puskesmas sudah kita prioritaskan dari dulu. Untuk saluran air dan listrik, sudah lancar semua kan, asisten? Sudah Bu Isabel, untuk listrik dan air semuanya sudah lancar dan para warga tidak ada yang mengeluhkan tentang listrik dan air lagi. Untuk kantor kecamatan, kantor desa, kantor kelurahan, itu bagaimana ya asisten? Proyeknya sudah berjalan 95% Bu Isabel, sebentar lagi akan selesai. Berarti semuanya tergolong sudah hampir 100% ya pembangunannya asisten? Betul Pak Raja, sebentar lagi kita akan bisa meresmikan kota Jakawarna yang baru. Untuk anggarannya bagaimana asisten? Cukup Pak Raja, bahkan anggaran yang kemarin Pak Raja anggarkan itu masih ada sisa beberapa puluh miliar Pak Raja. Wah, masih banyak ya kalau beberapa puluh miliar. Iya, itu nggak bisa dihabisin aja asisten. Kami bekerja dengan transparan Pak Raja dan Bu Isabel, jadi uangnya sisa segitu. Saya kira anggarannya tidak cukup asisten. Bahkan saya sudah menyiapkan anggaran lagi, kalau anggaran pertama tidak cukup. Itu sudah lebih dari cukup Pak Raja. Anggaran yang kemarin Pak Raja anggarkan, itu jumlahnya triliunan Pak Raja. Itu sudah lebih dari cukup untuk membangun kembali kota Jakawarna ini. Ya gimana dong, Mah? Ternyata anggaran yang Papa kasih itu belum habis. Iya, padahal ekspektasi Mama itu bakal kurang. Terus gimana dong ini, Pak? Asisten, kamu nggak ada ide kalau kita harus membangun apa lagi? Supaya anggarannya itu bisa habis, asisten. Kalau bisa anggaran yang saya siapkan lagi, itu juga dihabiskan, asisten. Sepertinya tidak bisa Pak Raja, karena kebetulan proyek yang kita kerjakan hanya segitu saja Pak Raja, dan tidak ada proyek lagi yang harus kita kerjakan sekarang. Masa tidak ada lagi sih asisten? Coba kamu cari-cari lagi ya orang yang membutuhkan bantuan. Tidak ada Pak Raja, semuanya sudah mendapatkan fasilitas yang terbaik. Bahkan para rakyat itu malu kalau harus minta lagi kepada Pak Raja, karena fasilitas yang mereka terima itu sudah cukup baik Pak Raja.
Ya terus gimana ini anggarannya, Pak? Sama uang yang Papa siapin, itu kan juga belum habis, Pak. Mama nggak mau ya, Pak, disuruh ngabisin uangnya itu. Ya mau gimana lagi, Mah? Kalau tidak ada solusi, mau nggak mau ya Mama atau Putri yang harus ngabisin, Mah. Saya punya ide, Pak Raja. Ide untuk menghabiskan uang saya. Apa itu idenya? Bagaimana kalau Pak Raja membuat acara setelah bangkitnya dan kembalinya kota Jakawarna ini? Emangnya boleh membuat acara seperti itu? Iya, asisten. Setelah ngelihat acaranya Pak Suryo, saya jadi takut buat acara-acara seperti itu. Waktu itu kan mereka didemo habis-habisan, asisten. Nanti kalau mereka tidak setuju dengan acara yang kita buat gimana, asisten? Ini kan beda, Bu Isabel. Untuk acaranya Pak Suryo kemarin, itu untuk para pejabat. Tapi untuk acara ini, khusus untuk para warga. Kita akan membahagiakan para warga. Benar juga katanya asisten. Tapi kita itu nggak boleh terlalu gegabah, Pak. Nanti ternyata mereka nggak mau dibuatin pesta-pesta kayak gitu, Pak. Yaudah, Mah. Nanti kalau memang ada kesempatan, Papa yang bakal tanya langsung ke rakyat. Apa yang mereka paling butuhkan sekarang? Benar itu, Pak. Kalau rakyat emang butuh uang, kita lebih baik kasih uang. Tapi kalau rakyat lebih butuh hiburan, ya kita berikan hiburan. Kita harus dengerin suara rakyat. Iya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Ada satu hal lagi yang harus saya bicarakan. Apa itu, asisten? Tadi reporter Tika dari Rich News memberi saya pesan Pak Raja kalau dia ingin mewawancarai Pak Raja. Wawancara? Wawancara di mana, asisten? Di pengungsian ini, Pak Raja. Kebetulan Tika sudah standby dari pagi untuk bertemu dengan Pak Raja. Kalau begitu boleh, asisten. Dengan senang hati. Apalagi dia sudah gigih mencari berita. Saya kasihan sama dia yang sudah dari pagi menunggu saya. Baik, kalau begitu akan saya kabarkan ke Mbak Tika dulu ya, Pak Raja. Iya, asisten. Saya permisi ya, Pak Raja. Bu Isabel. Baik pemirsa, kali ini bersama saya Tika dalam program Rich News. Kali ini, permisi Mbak. Asisten Pak Raja, ada yang bisa saya bantu? Mbak Tika, tadi saya sudah menginformasikan kepada Pak Raja kalau Mbak Tika ingin mewawancarai Pak Raja. Terus jawabannya Pak Raja bagaimana ya Mbak Asisten? Pak Raja setuju untuk diwawancarai dengan Mbak Tika. Wah, terima kasih ya Mbak. Kalau begitu, saya harus siap-siap sekarang untuk mewawancarai Pak Raja. Iya Mbak Tika. Kemungkinan 15 menit lagi Pak Raja akan menuju tempat ini untuk diwawancarai oleh Mbak Tika. Siap, makasih ya Mbak. Terima kasih sekali bantuannya. Iya, sama-sama Mbak Tika. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raja Semesta selaku pejabat paling tinggi di kota Jakawarna. Selamat siang Pak Raja. Selamat siang. Pak Raja, saya lihat di sini kota Jakawarna sudah berkembang dengan sangat pesat pasca gempa besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Untuk sekarang, bagaimana perasaan Pak Raja melihat kota Jakawarna yang sudah berkembang jauh lebih pesat sekarang? Jujur, saya sangat lega sekali. Dulu kita lihat kota Jakawarna ini sangat hancur. Tapi sekarang, alhamdulillah, semuanya sudah bisa bangkit normal lagi. Pak Raja, di sini para warga itu banyak sekali yang penasaran. Karena kota Jakawarna ini sekarang sudah berkembang jauh lebih baik dan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Di sini saya ingin menanyakan, apa kuncinya Pak Raja? Kuncinya kerjasama, pejabat sigap, dan warga tanggap. Jadi semuanya bisa selesai lebih cepat. Pak Raja, dari isu yang beredar, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali kota Jakawarna ini sangat besar sekali Pak Raja. Apakah anggarannya itu cukup ya Pak Raja? Cukup kok. Bahkan anggarannya itu masih sisa. Karena kita hanya menggunakannya sesuai kebutuhan dan tidak ada yang menyalahgunakan anggaran tersebut. Pak Raja, di sini saya ingin menyampaikan bahwa banyak warga yang memuji transparansi dari anggaran yang digunakan untuk membangun kembali kota Jakawarna ini. Pak Raja punya sedikit pesan untuk para warga di kota Jakawarna ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah kuat dan terima kasih karena sudah sabar. Kota Jakawarna bisa bangkit karena warganya sangat kuat. Terakhir Pak Raja, untuk menandakan selesainya proyek pembangunan kembali kota Jakawarna, apakah ada acara yang akan dilaksanakan Pak Raja? Rencananya sih ada, tapi kita masih mau mendengarkan dulu suara warga. Apa yang mereka mau, itu yang akan kami lakukan. Baik Pak Raja, terima kasih atas waktunya Pak Raja ya. Semoga kota Jakawarna semakin maju ke depannya. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian laporan dari Posko Pengungsian Kota Jakawarna. Saya Tika, pamit undur diri dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih.
Gimana, Pak? Lancar wawancaranya? Lancar, mah. Selamat siang, Pak. Pak Raja. Selamat siang, Pak Raja. Ada apa ya? Pak Raja Bu Isabel, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kalau rumah saya itu sudah selesai dan benar-benar layak untuk ditempati. Iya, sama-sama. Yang penting sekarang semuanya sudah aman. Kemarin pas gempa itu, Pak, jujur saya agak takut loh, Pak. Tapi setelah melihat kota Jakawarna yang semakin bagus, saya semakin lega sekarang, Pak. Kami juga ngerasain kok. Makanya kami berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Sekolah anak-anak juga sudah mulai normal lagi. Itu juga yang bikin kami tenang, Pak Raja. Syukur kalau begitu. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan buat kalian. Apa itu, Pak Raja? Dengan senang hati kami akan menjawab, Pak Raja. Pembangunan kota Jakawarna itu akan selesai dalam 2 hari. Dan kebetulan anggarannya masih sisa cukup banyak sekali. Iya, Pak. Rencananya saya ingin membuat sebuah kegiatan untuk meresmikan kota Jakawarna yang bangkit dari gempa. Wah, kayaknya seru itu, Pak. Untuk acaranya lebih baik seperti apa ya? Kalian ada saran? Maksud kami menanyakan hal ini agar nanti ke depannya kami tidak salah langkah. Iya, siapa tahu daripada saya membuat sebuah acara, kalian ternyata lebih membutuhkan uang. Sebenarnya, Pak Raja, bantuan yang Pak Raja berikan itu sudah banyak sekali loh. Dan bahkan lebih dari cukup, Pak Raja. Bukannya kami tidak perlu uang, Pak. Tapi kami itu sudah menerima cukup banyak dari Pak Raja dan Bu Isabel. Jujur, Pak, banyak dari kami yang trauma. Jadi sepertinya kalau acara hiburan seperti itu bisa menghilangkan trauma-trauma kami ini, Pak Raja. Bagaimana kalau kita buat festival, Pak Raja? Jadi ada yang tampil dan ada yang menonton. Bahkan kita bisa membuka stand-stand untuk memutar ekonomi di kota Jakawarna. Setuju itu, setuju. Ini untuk memutar ekonomi di sini juga, Pak Raja. Sekaligus menghibur anak-anak dan para lansia yang terkena dampak gempa kemarin. Jadi kita buat acara yang santai, tapi tetap bermakna ya. Betul itu, Bu. Berarti festival ini gabungan dari hiburan dan usaha warga ya? Betul itu, Pak. Baik, kalau begitu terima kasih atas masukannya. Saya akan mendiskusikannya bersama rekan saya. Kalau ada perlu apa-apa atau perlu sesuatu, ingat bilang ke kami ya, Pak Raja. Kami para warga akan selalu siap membantu Pak Raja, seperti Pak Raja yang membantu kami. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Asisten, bodyguard, siap Pak Raja. Siap, Ton. 2 hari lagi kita akan mengadakan festival bangkitnya kota Jakawarna. Jadi saya mau kalian menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Setelah kami berdiskusi dengan para warga, mereka itu menginginkan pertunjukan yang dimana para warga bisa ikut berkolaborasi seperti berjualan di saat festival itu sedang berlangsung. Jadi akan ada 2 kegiatan yang kita lakukan secara bersamaan. Yang pertama pertunjukan hiburan, dan yang kedua perputaran ekonomi di kota Jakawarna ini. Baik Pak Raja, semua akan saya catat ya Pak Raja. Untuk keamanan tenang saja Tuan. Saya akan mengarahkan seluruh tim saya untuk menjaga kegiatan tersebut. Terima kasih bodyguard. Asisten, tolong kamu persiapkan semuanya dengan sangat baik ya. Mulai dari panggung, stand-stand, pokoknya semuanya. Saya percayakan semuanya sama kamu. Baik Pak Raja, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya sudah percaya sekali dengan kamu asisten. Kamu adalah asisten yang paling cekatan. Terima kasih atas pujiannya ya Bu Isabel. Untuk hiburannya ada apa aja ya Pak? Papa juga bingung mah. Asisten kamu ada saran untuk hiburannya seperti apa? Kalau menurut saya, karena orang yang dihibur itu adalah anak-anak, orang tua, dan lansia, jadi kemungkinan mereka itu lebih suka menyaksikan pertunjukan seperti fashion show, Pak Raja. Fashion show? Iya, mereka pasti suka melihat orang-orang tampil dengan baju yang cantik. Dan dari data juga menyebutkan seperti itu, Bu. Kalau fashion show itu sangat membahagiakan bagi orang-orang. Boleh juga. Tapi, siapa yang akan melakukan fashion show? Apalagi nih, persiapannya sangat mepet sekali, kan? Iya, tidak mungkin kan kita menyuruh warga untuk melakukan fashion show-nya? Gampang itu Bu Isabel. Pak Raja, kita bisa mengundang Smanesta Model. Smanesta Model? Berarti Putri dong? Iya Pak Raja, Bu Isabel.
kita bisa mengundang Smanesta Model untuk tampil fashion show di festival bangkitnya Kota Jakawarna. Kalau saya sih setuju Tuan, karena saya suka melihat yang cantik-cantik. Dan para warga sepertinya juga suka Tuan, karena yang cantik-cantik itu bikin mata jadi segar Tuan. Boleh deh. Tapi apa Putri dan teman-temannya bisa mempersiapkan semua ini dalam waktu yang sangat singkat? Bisa Pak, Putri itu bisa kok melakukan persiapan yang sangat mepet. Yaudah, kalau begitu Papa percaya sama Mama. Saya juga ada saran Pak Raja. Nanti setelah penampilan fashion show yang selesai, kita bisa menyanyikan jingle Kota Jakawarna bersama-sama. Siapa yang bakal mimpin asisten? Siapa lagi kalau bukan Putri Bu Isabel? Putri kan sudah punya pengalaman bernyanyi di TV. Jadi sepertinya kalau Putri bernyanyi di depan para warga itu bukan sesuatu yang susah Bu Isabel. Tapi kan tampil di TV dan di depan para warga itu berbeda asisten. Kalau tampil di TV itu hanya di depan kamera saja. Tapi kalau ini tampil di festival, dia akan tampil di depan seluruh warga Kota Jakawarna. Disitulah mentalnya Putri bakal diuji, Pak. Kita harus mendukung Putri, supaya Putri lebih kuat mentalnya, Pak. Betul katanya Nyonya, Tuan. Non Putri mentalnya harus dilatih. Karena cuma Non Putri pewaris satu-satunya keluarga ini. Betul itu, Pak Raja. Bu Isabel, kita harus melatih mentalnya Putri. Agar Putri terbiasa menjadi pemimpin. Karena hanya dia yang akan mewarisi seluruh perusahaannya Bu Isabel dan Pak Raja. Baiklah kalau begitu. Nanti Mama bantu sampaikan ya ke Putri. Siapa? Oke, berarti untuk pembagian tugasnya, asisten menyiapkan acaranya, bodyguard menyiapkan keamanannya, dan Mama akan ke sekolahnya Putri untuk mengundang Smanesta Model tampil di festival acara nanti. Semuanya sudah jelas? Sudah Pak Raja? Sudah Tuan. Sudah Pak. Baik, kalau begitu sekarang kita bubar ya untuk lanjut ke kegiatan masing-masing. Lapar banget. Makan apa ya hari ini? Gak tahu nih, bosan banget sama makanan kantin. Terus, kalian mau makan di restoran? Iya jangan nanti dimarah sama busur kalau ketahuan bolos. Iya, nggak mau kayak Feli kemarin ketahuan bolos terus dimarah deh sama busur. Yaudah, yuk kita makan aja yuk apa yang ada di kantin. Dek Putri. Dek. Kakak-kakak. Ada apa ya kakak-kakak? Kita mau minta maaf soal kemarin, Dek. Iya, kita mau minta maaf karena kita ngebantuin Feli buat ngejelek-jelekin kamu. Kita nyesel kayak gitu, Dek. Kita cuma hilaf karena dia mau beliin kita tas. Kita jarang soalnya punya tas bagus, jadi kita mau-mau aja deh. Dan kita jadinya nurut deh sama dia. Maafin kita ya, Dek. Gak apa-apa kok, Kak. Ini bukan salah kakak-kakak. Emang Felinya aja suka ngerendahin orang. Iya, Kak, gak apa-apa kok. Iya, kita juga udah biasa kok digituin sama Feli. Perhatian anak-anak, kepada murid yang mengikuti Ekstra Smanesta Model, harap berkumpul di ruangan guru sekarang juga. Sekali lagi, kepada murid yang mengikuti Ekstra Smanesta Model, harap berkumpul di ruang guru sekarang juga. Terima kasih. Kita dipanggil? Iya, Smanesta Model. Itu berarti kita kan? Kakak-kakak, ini bakal ada apa ya? Kok Smanesta Model dipanggil sama busur? Kakak juga nggak tahu. Iya. Kita juga kaget dipanggil kayak gini. Padahal lagi gak ada agenda apa-apa kan? Iya, padahal gak ada apa-apa. Yaudah, kalau kayak gitu, ayo kita ke ruangannya busur sekarang. Yuk! Yes! So penting banget sih Smanesta Model itu. Kenapa mereka harus sampai dipanggil ke ruangannya busur? Yes! Aku harus cari tahu apa yang mereka lakuin di situ. Baik, semuanya sudah berkumpul ya yang mengikuti Ekstra Smanesta Model di ruangan Ibu. Sudah Bu, semuanya sudah berkumpul. Ada apa ya Bu? Ibu memanggil ekstra kami? Jadi, sebenarnya ada yang ingin bertemu dengan kalian. Siapa ya? Ini dia orangnya. Silakan masuk Pak, Bu. Mama ngapain kesini?
Nanti kamu juga tahu, nak. Bu Isabel, silahkan langsung disampaikan kepada anak-anak. Terima kasih ya Bu Sur atas waktunya. Sama-sama, Bu. Jadi anak-anak Semanesta Model, Tante ingin memberikan kabar baik kepada kalian. Kabar baik? Seperti yang kalian tahu, dari waktu ini, kota Jakawarna pernah diguncang oleh gempa bumi yang sangat besar sekali. Kami para pejabat kota dan para staf-staf kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kota Jakawarna lebih baik dari sebelum gempa terjadi. Karena pembangunan fasilitas-fasilitas di kota Jakawarna sudah mau selesai, kami ingin membuat suatu acara untuk menandakan selesainya pembangunan di kota Jakawarna. Acara? Acara ini juga menandakan kalau kota Jakawarna itu sudah bangkit dari keterpurukannya. Warga mengusulkan untuk membuat suatu acara yang bisa menghibur para warga di tengah trauma pasca gempa besar kemarin. Jadi acaranya itu seperti festival yang nantinya bakal ada fashion show dan para warga yang berjualan di festival itu. Fashion show? Tante berdiri di sini untuk mengundang kalian, para Semanesta Model, sebagai pengisi acara di festival bangkitnya kota Jakawarna. Kita jadi pengisi acara. Tugas kalian adalah menampilkan busana adat terbaik yang kota Jakawarna punya. Ya ampun, harapan Tante, kalian itu bersedia untuk tampil dan mau menghibur para warga yang trauma karena gempa. Ini mimpi gak sih? Untuk urusan baju, make up, kalian tidak usah khawatir ya, karena sudah ada orang yang akan mengurus itu semua. Wah, jadi kalian mau kan membantu Tante? Mau? Maaf Bu Sur, saya bertanya sama anak-anak. Mau tidak mau anak-anak ini harus mau. Karena ini demi warga Jakawarna. Kalian pasti mau kan anak-anak? Mau Bu. Dengan ini, kalian juga bisa membanggakan nama SMA negeri swasta. Ibu, sebagai kepala sekolah di sini, sangat mendukung kegiatan ini 100%. Bukan 100%, tapi 1.000.000%. Terima kasih ya Bu Sur. Anak-anak, kalau begitu pulang sekolah nanti kita bakal geladi dulu ya di alun-alun kota Jakawarna. Kalian semua siap kan? Siap. Siap, Ma. Apa? Fashion show di depan satu kota? Yes! Ini banget! Yes! Aku juga mau buat ikut tampil di fashion show itu! Yes! Aku harus pikirin caranya supaya aku bisa tampil di situ! Yes! Oh iya, aku tahu caranya! Rafin, gimana? Kamu sudah bisa untuk berjalan dengan normal? Masih belajar, Bu? Kemungkinan sebentar lagi aku udah bisa jalan normal. Bagus, Rafin. Kamu harus terus latihan jalan kaki. Karena kamu adalah penerus keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kamu harus bisa berjalan dengan benar. Ya, Bu. Rafin tahu. Ini Rafin juga lagi belajar kok buat jalan, Bu. Permisi, Bu Bianca. Ya? Ada yang mencari Ibu di depan, Ibu Bianca. Siapa? Lebih baik Ibu langsung menemuinya saja, Bu Bianca. Siapa ya? Halo Tante. Feli, ngapain kamu kesini? Jadi gini Tante, aku perlu bantuannya Tante. Bantuan? Bantuan apa? Mamanya Putri bakal ngadain festival kebangkitan kota Jakawarna. Festival kebangkitan kota Jakawarna? Terus maksud kamu? Kamu mau apa? Putri dan Semanesta Model bakal tampil di acara fashion show-nya itu. Terus, aku mau ikut juga.
buat tampil di fashion show-nya itu. Tante bisa kan bantuin aku supaya aku bisa tampil di situ? Bisa kan Tante? Tidak semudah itu. Kenapa nggak bisa sih Tante? Tante kan istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Kenapa Tante nggak bisa ngelakuin itu? Ya itu kekuasaannya berbeda, Feli. Saya berkuasa di pusat, bukan di kota. Pokoknya aku nggak mau tahu ya Tante. Aku mau tampil di fashion show festivalnya itu. Aku juga pengen terkenal Tante. Aku pengen tampil di situ. Tidak bisa. Sekali saya bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Lagian itu festival apaan sih? Nyebelin sekali ya. Kenapa nggak bisa Tante? Kalau kayak gitu, aku bakal sebarin ya tentang Tante. Cukup! Gimana? Jadi bisa atau enggak Tante? Oke, saya bakal usahain. Saya bakal bicara sama Isabel. Tapi kalau dia menolak, saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Oke, yang penting Tante harus tanyain ke mamanya Putri. Ya, nanti saya bakal tanya sama orang itu. Oke, kalau kayak gitu aku mau pulang dulu sekarang. Aku mau perawatan supaya aku bisa tampil cantik di fashion show itu. Bye Tante. Menyebalkan sekali ya orang itu. Tapi festival apa yang dibuat lagi sama Isabel? Dia mau ngapain lagi sih? Pasti dia mau mencari simpati para rakyat. Dasar keluarga pencitraan. Asisten, gimana tentang kabar pembangunan kota Jakawarna? Sudah mau selesai? Menurut yang saya dengar dari berita, pembangunan di kota Jakawarna hampir selesai, Pak Suryo. Yakin? Secepat itu? Iya, Pak Suryo. Karena Pak Raja mendatangkan kontraktor dari Cina, makanya pekerjaan bisa selesai dengan cepat. Dengan cepatnya pembangunan kota Jakawarna, ini pasti akan jadi perbandingan buat pejabat-pejabat yang lain. Iya Pak Suryo, saya juga berpikiran seperti itu. Kalau hal ini akan berdampak ke pejabat-pejabat yang lain tentang kinerja mereka yang tidak sebagus Pak Raja. Memang pencitraan sekali ya, si Raja semesta itu. Aku sudah muak sekali dengan orang itu. Baik. Pak Suryo, Pak Raja sedang menuju ruangan Pak Suryo. Apa? Menuju ke sini? Ngapain dia kesini, asisten? Saya juga kurang tahu, Pak Suryo. Baik. Pak Raja sudah di depan, Pak Suryo. Selamat siang, Pak. Siang, Raja. Ada apa kamu kesini? Saya kesini hanya ingin menginformasikan kalau 2 hari lagi saya akan mengadakan festival besar untuk kota Jakawarna ini. Festival yang sangat besar sekali. Ngapain kamu bikin acara yang tidak penting seperti itu? Saya ingin menyembuhkan luka dan trauma dari warga kota Jakawarna. So peduli sekali ya kamu sama rakyat. Saya bukan so peduli, Pak. Tapi saya memang peduli. Terus, tujuan kamu kesini ngapain, Raja? Saya ingin mengundang Pak Suryo untuk datang ke festivalnya itu. Kalau Bapak nanti ada waktu, tolong datang ya Pak ke festival kami. Acaranya nanti akan sangat beragam. Dan saya yakin acara ini akan menjadi acara yang paling besar di tahun ini. Mimpi kamu. Maksudnya apa ya Pak Suryo? Kamu pikir saya bakal mengizinkan festival yang kamu rencanakan itu bisa diadakan di kota ini? Maksud Bapak ingin melarang festival ini? Iyalah Raja. Saya itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi saya berhak menentukan apa saja agenda yang akan berlangsung di kota ini. Tapi kenapa baru sekarang, Pak? Maksud kamu? Kenapa baru sekarang Bapak melarangnya dan memberikan saya saran? Waktu kota Jakawarna itu diguncang gempa, dulu Bapak ada memberikan saran. Kenapa baru sekarang Bapak memberikan saran kepada saya? Emangnya kenapa, Raja? Terserah saya dong. Kapan mau memberikan saran kepada kamu? Pak Suryo tidak ingat. Dulu Pak Suryo bilang apa ke saya? Apa?
Dulu Pak Suryo pernah bilang ke saya, kalau saya harus mengurus kota Jakawarna sendiri, sesuai dengan kebijakan saya. Maka dari itu, festival ini adalah kebijakan dari saya, dan Pak Suryo tidak berhak melarang itu lagi. Saya hanya ingin menginformasikan festival itu, Pak Suryo. Kalau Pak Suryo punya waktu, silakan datang. Kalau tidak usah, tidak apa-apa. Pak Suryo pasti sibuk kan? Kalau begitu saya permisi ya, Pak Suryo. Kurang ajar sekali orang itu. Berani sekali ya. Dia lancang seperti itu di depan pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Awas aja ya kamu Raja. Aku tidak akan tinggal diam. Kamu akan merasakan akibatnya. Dasar pejabat biadab. Ibu-ibu, tumben banget ya. Yang ngundang kita ke restoran itu bukan Bu Bianca, tapi Bu Isabel. Kira-kira Bu Isabel ngapain ya ngundang kita? Apa jangan-jangan harus sesuatu yang mau disampaikan ya sama Bu Isabel? Sesuatu apa? Kita kan nggak sedekat itu sama Bu Isabel. Iya, kita kan nggak deket kan sama dia. Bu Bianca datang. Halo ibu-ibu. Bu Bianca diundang juga sama Bu Isabel. Kira-kira Bu Isabel mau ngomongin apa ya, Bu? Kok dia ngundang kita ke sini sih, Bu? Sepertinya ini ada kaitannya dengan pembangunan kota Jakawarna yang sebentar lagi akan selesai. Tapi saya tadi nonton berita dan katanya kota Jakawarna itu mau bikin acara, tapi saya belum tahu acaranya apaan. Ya udah, nanti kita dengar aja kalau kayak gitu dari Bu Isabel. Lagian mana sih Bu Isabel? Dia ngajak kita ketemuan, tapi kok dia telat ya datangnya? Emang dasar aneh ya Bu Isabel itu. Ibu-ibu, mohon maaf ya saya terlambat. Gak apa-apa Bu, kita udah terbiasa kok nungguin ibu yang terlambat. Mohon maaf Bu, tadi ban mobil saya pecah, jadi saya harus menunggu mobil pengganti tadi. Udahlah Bu, kita tuh udah biasa, ibu tuh gak menghargai waktu kita. Apalagi waktunya Bu Bianca. Boro-boro kita, tuh lihat tuh, Bu Isabel aja gak menghormatin Bu Bianca. Ya jabatannya jauh lebih tinggi daripada Bu Isabel. Saya mohon maaf ya Bu, ini murni kesalahan saya. Besok-besok saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Ya udah Bu Isabel, to the point aja Bu. Ngapain sih ngundang kita ke sini? Iya, mau bilang apa sih? Sampai sepenting itu ya kita harus kumpul di sini. Gak bisa via WA aja ya? Jadi begini, saya ingin mengundang ibu-ibu semua untuk datang ke festival bangkitnya kota Jakawarna. Kapan itu acaranya? 2 hari lagi. Saya harap ibu-ibu bisa datang ya semuanya. Nanti saya akan berikan kursi terbaik, yaitu kursi VVIP. Oke. Kalau nggak ada jadwal, kita bakal datang kok. Kalau Bu Bianca bakal datang. Tergantung suami saya saja. Kalau dia bisa, saya juga bisa untuk datang ke festival itu. Oh iya, saya ada pertanyaan buat kamu. Apa itu Bu Bianca? Saya dengar Semanesta Model akan tampil di festival itu. Iya Bu, mereka akan melakukan parade menggunakan baju busana adat. Cuma Semanesta Model saja. Murid lain tidak boleh ikut. Maksud Ibu? Ya misalnya, seperti Feli. Dia berpotensi loh untuk tampil di festival itu. Bu Bianca dan Feli ada hubungan apa ya? Kok Bu Bianca bisa tiba-tiba menyebutkan nama Feli? Ya, saya kebetulan kenal dari Raffin. Saya tahu orang itu. Dan saya lihat, dia punya aura yang cocok untuk tampil di festival itu. Kenapa Bu Isabel tidak mengajak orang itu? Mohon maaf ya Bu Bianca, bukan maksud saya tidak mau mengajak Feli. Tapi Feli itu sepertinya belum ada pengalaman di dunia modeling. Ya dia bisa belajar Bu Isabel. 2 hari adalah waktu yang cukup untuk dia belajar fashion show. Mohon maaf ya Bu, tapi saya tidak mau mengambil resiko. Lagi pula, hubungan anak saya dan Feli itu tidak sebaik itu Bu. Ya mungkin ini waktunya untuk mereka berbaikan. Mohon maaf ya Bu, saya itu sudah sering sekali menghadapi Feli di berbagai acara. Dan dia sering banget menghancurkan suatu acara.
Jadi saya tidak mau festival bangkitnya Kota Jakawarna ini dihancurkan oleh anak tersebut. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ibu-ibu tidak ada pertanyaan lagi, saya izin permisi ya. Saya harus mengurus festival bangkitnya Kota Jakawarna. Bisa-bisanya ya, dia udah datang terlambat terus mau pulang duluan. Emang nggak punya etika banget ya Bu Isabel ini. Mohon maaf ya ibu-ibu kalau saya harus cepet-cepetan. Soalnya ada banyak agenda yang harus saya urus. Nanti kalau ibu-ibu mau pesan, langsung pesan saja ya. Tadi saya sudah titip pesan sama pelayan restoran. Apapun yang ibu-ibu pesan dan ibu-ibu bungkus, saya yang bakal bayar semuanya. Beneran Bu Isabel? Kalau kayak gini mah gak apa-apa sih. Asik, bisa makan sepuasnya dan bisa bungkus sepuasnya. Iya Bu, silakannya dipilih menunya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Bu Bianca, saya permisi dulu ya Bu. Dasar kurang ajar. Ibu-ibu, ayo pesan ya Bu. Ya ampun, menunya apa ya yang mau aku pesan? Aduh, bisa pesan semuanya kan kalau kayak gini? Iya Bu, bisa Bu. Ini kayaknya aku harus kesini. Terus ini ternyata gayanya agak kurang gitu ya. Oke, berarti nanti harus diperbaiki lagi. Terus nanti juga harus dikit. Ya ampun, ekspresinya kok kayak gitu sih. Nak. Mama. Kok belum tidur, Nak? Udah jam segini loh. Putri lagi evaluasi latihan yang tadi, Mah. Oh iya, gimana hasil latihan kamu, Nak? Udah bisa semuanya? Udah sih, Mah. Besok tinggal rapin informasi aja. Teman-temanku juga udah profesional banget kok, Mah. Wah, kalau kayak gitu Mama seneng dengernya, Nak. Semangat ya besok latihannya, Nak. Sama Mama mau titip pesan sama kamu. Titip pesan? Titip pesan apa, Mah? 2 hari lagi, teman-teman kamu sudah siap ya, Nak, di rumah kita untuk berias di sini. Jam berapa mulai beriasnya, Mah? Jam 5 pagi kita sudah mulai ya, Nak, beriasnya. Oke, Mah. Nanti aku bakal bilang sama teman-temanku. Oh ya, Nak. Asisten atau papa udah ngasih tahu sesuatu ke kamu. Ngasih tahu apa, Mah? Setelah kamu fashion show, kamu bakal langsung nyanyi ya, Nak, di depan seluruh warga Kota Jakawarna. Hah? Aku nyanyi? Nyanyi apa, Mah? Jingle Kota Jakawarna, Nak. Udah ada kok lagunya. Nanti kamu tinggal nyanyi aja, Nak. Nanti kamu juga bernyanyi bersama para warga yang lain kok. Tapi Putri malu, Ma. Putri nggak mau tampil di depan umum kayak gitu. Pasti banyak orang kan yang bakal datang, Ma. Justru ini untuk melatih mental kamu, Nak. Supaya kamu berani tampil di depan banyak orang. Lagian, kamu kan ada teman-temanmu juga, Nak. Jadi kamu nggak usah takut ya, Nak. Ya, tapi kan yang nyanyi Putri doang, Ma. Bisa, Nak. Kamu aja bisa loh tampil di TV nasional. Masa kamu nggak bisa sih nyanyi di depan warga Kota Jakawarna? Tapi ini kan beda, Ma. Kalau tampil di TV, itu cuma tampil di depan kamera aja. Kalau nanti itu kan bakal tampil di depan banyak orang, Ma. Kamu harus bisa melatih kepercayaan diri kamu, Nak. Mama yakin kamu bisa kok. Kamu pasti bisa tampil di depan warga Kota Jakawarna. Banyak para warga yang menginginkan kamu untuk tampil, Nak. Apalagi setelah kamu jadi relawan. Kamu itu semakin disukain loh sekarang, Nak. Ya udah, Mah. Nanti Putri bakal latihan deh, supaya Putri bisa tampil lebih maksimal. Makasih ya, Nak, karena kamu sudah selalu berusaha buat Mama dan Papa. Sama-sama, Mah. Ya udah, kalau kayak gitu Putri ke kamar dulu ya, Mah. Putri ngantuk, mau tidur. Iya, Nak. Selamat tidur ya, Nak. Iya, Mah. Bagus banget ya dekorasinya, Mimo. Iya, Ita. Aku gak nyangka lo bisa sebagus ini dekorasinya. Papa yang Putri emang niat banget ya kalau bikin acara. Jelas. Mereka mana pernah gagal bikin acara ginian. Aku jadi gak sabar deh buat ngeliat pertunjukan fashion show yang mereka. Sama aku juga. Nanti ingat, pulangnya jangan langsung pulang. Kita harus absen dulu sama Bu Sur. Bu Sur kok nyuruh kita absen di sini sih? Ya biar rame yang nonton. Hitung-hitung kan kita harus ngedukung teman kita yang tampil di sini. Lumayan tahu kita bakal dapet nilai keaktifan kalau nonton. Bener, lumayan banget nilainya.
Pantes sih, dari kelas lain juga pada berbondong-bondong buat ikut nonton. Reksa, keren juga ya keluarganya Putri. Iya, Feli pasti bakal iri banget nih ngeliatin ini semua. Pastilah. Ngomong, Feli mana ya? Kok dia nggak datang? Oh, mungkin nggak datang lah. Kan kalau nggak datang, nggak dapet nilai. Iya sih, harusnya datang. Tapi mana ya dia? Nyebelin banget sih. Kenapa harus di absen sama busur? Padahal cuma nonton doang kayak gini. Yes. Jadi aku terpaksa kan harus nonton Putri yang lagi fashion show. Yes, dasar Putri sultan apa-apa. Itu juga. Kenapa sih Tante Bianca nggak bisa ngebiarin aku buat ikut fashion show-nya? Malesan banget sih ibu-ibu itu. Bisa-bisanya aku nggak ikut fashion show ini. Keren banget deh. Gimana ya? Wah, King, akhirnya lo datang juga ya. Kita udah nungguin lo tau dari tadi. Pasti lo penasaran kan pengen lihat Putri tampil? Ya. Cie. Boy, ada yang lagi syuting tuh. Mana? Iya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika dalam program Hits News. Kali ini pemirsa, saya sudah berada di Festival Kebangkitan Kota Jakawarna. Saya di sini untuk meliput kegiatan acara pada hari ini. Wah, keren banget ya festivalnya ini, sampai masuk TV loh. Kota kita makin keren aja ya. Di sini saya sudah bersama salah satu warga yang juga hadir dalam Festival Kebangkitan Kota Jakawarna. Selamat siang Bapak, izin bertanya, kenapa Bapak datang ke Festival Kebangkitan Kota Jakawarna ini? Selamat siang Mbak Tika. Jadi saya datang ke festival ini untuk melihat kota ini hidup lagi. Dan di kesempatan ini juga saya bisa berkumpul bersama saudara-saudara saya dan tetangga-tetangga saya di sini. Betul sekali. Selain hiburan, banyak warga yang juga menyiapkan dagangannya untuk mereka berjualan di festival ini. Benar itu, Pak? Iya. Jadi di sini kami bisa sekaligus mempromosikan usaha kecil kami dan kami juga bisa bertemu dengan pelanggan kami sekaligus bisa memutar perekonomian di Kota Jakawarna ini. Menarik sekali. Menurut Bapak, bagaimana persiapan Festival Kebangkitan Kota Jakawarna ini? Persiapannya kelihatan rapi, dekorasinya juga tertata dengan sangat bagus sekali. Ada panggung di depan, ada stand-stand. Jadi di sini itu membuat pengunjung semakin semangat dan bisa menikmati festival ini dengan sangat baik. Wah, itu bagus sekali ya, Pak. Jadi sebelum acara dimulai, warga sudah bisa merasakan aura positif dari festival ini. Betul itu, Pak? Iya, betul. Kita itu jadi senang dan antusias dengan festival ini. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Baik pemirsa, bisa dilihat walaupun acara baru saja dimulai, tapi semangat kebangkitan Kota Jakawarna ini sudah mulai terlihat di setiap sudut di festival ini. Baik pemirsa, sekian liputan yang bisa saya liput pada hari ini. Tetap saksikan Hits News untuk mengetahui kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wah, lihat itu dekorasinya. Ramai sekali ya dekorasinya. Baru pertama kali loh saya melihat acara seperti ini di Kota Jakawarna. Iya, meriah sekali. Aku sampai gak nyangka loh kalau ada pejabat yang sebaik ini. Dulu waktu Yudi yang menjabat kan pernah kan ada acara kayak gini. Iya bener, Yudi itu korupsi kan? Wah, program-programnya juga gak ada yang jelas. Bahkan untuk warga kecil kayak kita ya, dia itu gak pernah turun langsung buat kita. Tapi lihat Pak Raja sekarang, baru beberapa bulan menjabat, tapi acaranya udah spesial kayak gini, mewah sekali loh. Dan omongannya itu pasti terbukti, bukan cuma omong kosong. Iya, aku lihat sendiri, posko bantuan makanan semuanya itu diurus rapi. Gak heran kalau para warga itu antusias buat kesini. Dan yang paling keren ya, Pak Raja itu bisa bikin acara meriah kayak gini, tapi tetap bermanfaat buat warga. Baru jadi pemimpin tapi udah kelihatan jelas ya niatnya. Nggak kayak Yudi dulu yang cuma omong-omong doang. Bener banget. Kalau kayak gini ya, Kota Jakawarna itu pasti bakal cepat buat bangkit. Aku jadi makin bangga sama Pak Raja. Soalnya programnya itu nyata, peduli sama rakyat, dan bisa ngebuat acara yang bermanfaat seperti ini. Semoga kedepannya semua pejabat itu kayak gini ya, yang benar-benar kerja, bukan cuma omong kosong doang. Amin deh, aku sih bakal terus datang ya ke acara kayak gini. Apalagi setiap tahun bakal diadain festival kayak gini. Setuju, ini baru namanya pemimpin yang pantas dihargai dan terus didukung. Wah,
juga ya caranya. Iya, kota saya aja nggak pernah loh buat acara semewah ini. Bu Bianca datang nggak ya? Itu Bu Bianca. Kenapa sih Suryo? Kita harus datang ke tempat seperti ini. Aku nggak sudi ya Suryo. Tenang Bianca. Justru kalau kita tidak datang, masyarakat akan mempertanyakan keberadaan kita. Ibu-ibu, acaranya udah mau mulai. Iya, itu MC-nya udah siap tuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan seluruh warga Kota Jakawarna. Selamat datang dalam Festival Kebangkitan Kota Jakawarna. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan kebangkitan kota kita pasca musibah besar yang menimpa kota kita beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita dengarkan pidato dari pejabat paling tinggi di kota Jakawarna yang selalu mendengarkan rakyat dan mau turun langsung untuk membantu rakyat. Mari kita sambut Bapak Raja Semesta. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan kebangkitan kota Jakawarna. Kita telah melalui masa sulit, dan di sini adalah bukti kalau kita bisa melewati masa sulit itu. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kota Jakawarna. Semoga kita bisa terus bersatu dan memajukan kota Jakawarna. Hidup Raja! Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Raja atas kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Untuk sekarang, mari kita sambut istri dari pejabat paling tinggi di kota Jakawarna yang sudah menyiapkan acara ini dari awal hingga akhir. Mari kita sambut Ibu Isabel Fortuna. Terima kasih atas waktunya. Selama beberapa hari terakhir, kita semua sudah berusaha untuk memulihkan kota kita. Hari ini, saya sangat senang sekali melihat para warga yang semangat dan bisa bergembira di festival ini. Semoga dengan festival ini, kita bisa terus bersatu dan memajukan kota Jakawarna. Hidup Isabel! Terima kasih Bu Isabel atas pidatonya. Untuk sekarang Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat sekeliling. Jadi di area festival ini sudah berdiri berbagai stand yang menampilkan berbagai macam produk dari warga kota Jakawarna. Wah, banyak juga ya yang jualan. Jadi pengen belanja deh. Nanti Bapak dan Ibu bisa berbelanja produk-produk usaha dari warga kota Jakawarna untuk memajukan ekonomi dari kota Jakawarna. Bapak dan Ibu bisa mampir, melihat-lihat, dan membeli produk usaha mereka. Ibu-ibu, nanti kita belanja bareng ya? Siap Bu. Perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari Smanesta Model. Mimu, bentar lagi mereka bakal tampil. Iya Ita, wah nggak sabar. Tidak hanya itu saja, hari ini kita juga akan mendengarkan jingle Kota Jakawarna yang akan dinyanyikan langsung oleh Putri Annabel selaku anak dari Bapak Raja Semesta dan Ibu Isabel Fortuna. Apa? Putri juga bakal nyanyi? Ya ampun, keren banget ya si Putri, iri deh. Nyebelin banget sih. Nyebelin banget sih. Hadirin sekalian, sekarang kita akan menyaksikan penampilan fashion show dari Smanesta Model. Sari, semangat Sari. Jessica, semangat Jessica. Semangat Putri. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Smanesta Model.
Wah, penampilannya sangat luar biasa sekali ya. Bisa kita lihat penampilan dari para Smanesta model ini sangat profesional sekali dan memberikan aura yang sangat cetar dan membahana. Mereka cantik-cantik banget ya, Reksa. Jelas lah. Apaan? Gitu doang dibilang cantik. Heh, aku juga bisa tahu. Bisa apa? Bisa di mimpi. Hadirin sekalian, momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Bakal ada acara apa lagi nih? Gak tahu nih. Tapi seru juga ya festivalnya. Iya ya, agak seru. Kita akan mendengarkan jingle dari Kota Jakawarna yang akan dinyanyikan oleh anak dari Bapak Raja Semesta dan Ibu Isabel Fortuna. Baik para hadirin sekalian, mari kita sambut Putri Annabel. Jakawarna. Hey, hey, hey. Bangun pagi, lihat cahaya, langit biru, kota berwarna. Langkah kecil jadi mimpi besar. Di sini semua punya harapan. Senyum tumbuh di setiap jalan. Kita maju, kita bertahan. Jakawarna, kota ceria, penuh warna. Jakawarna, maju bersama, rasa bahagia. Lampu malam tetap bersinar, ide baru terus menyebar. Kerja keras jadi cerita, hari esok makin nyata. Langkah seirama, satu tujuan. Jakawarna, kebanggaan. Jakawarna, kota ceria, penuh warna. Jakawarna, maju bersama, rasa bahagia. Jakawarna. Jakawarna. Jakawarna, dari pagi sampai senja. Jakawarna, kotaku maju selamanya. Jakawarna, kotanya kita Jakawarna. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri Annabel dan Smanesta Model. Luar biasa sekali ya para hadirin. Suara dari Putri Annabel ini benar-benar membangkitkan semangat kita semua. Dan ini juga menumbuhkan rasa cinta kita pada kota Jakawarna. Hebat banget ya anak kita, Pak. Ya mah, dengan semangat seperti ini bisa kita pastikan kalau kota Jakawarna akan bangkit lebih baik lagi dan lebih bagus daripada sebelumnya. Jangan terlalu bangga dulu. Roda kehidupan akan terus berputar. Terima kasih kepada seluruh anggota Smanesta Model dan Putri Annabel yang sudah menampilkan penampilan yang sangat baik sekali. Dan tentunya kepada para warga yang sudah hadir pada hari ini. Kita berhasil, teman-teman. Iya. Ya ampun, aku ngerasa keren banget. Maka dari itu, pembukaan Festival Kebangkitan Kota Jakawarna resmi ditutup. Dan mari kita dukung terus Kota Jakawarna yang lebih berwarna. Jakawarna Jaya! 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 Sampai jumpa di festival berikutnya. Jaya!
ya, Pak. Karena Papa sudah bisa membangkitkan kota ini lagi. Ini semua berkat Mama juga, Mah. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!